Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkaman itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat jahat terhadapku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan daku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang telah Kujadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kukasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengagungkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Mereka memberitakan keperkasaan-Mu kepada anak-anak mereka dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu adalah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut,
dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus di dalam perutusan kepada para murid memberikan tindakan-tindakan sebagai dasar di mana para murid nantinya berkarya. Tindakan itu adalah yang pertama, Yesus menunjuk 70 murid. Ini berarti bahwa Allah sendiri yang memilih, yang mengajak setiap orang untuk dilibatkan di dalam mewartakan kabar keselamatan. Tindakan yang kedua adalah kemudian Yesus mengutus mereka berdua-dua. Ini berarti bahwa setelah dipanggil, para murid diutus. Diutus berarti diajak untuk keluar dari dirinya sendiri, memberikan pelayanan, memberikan kesaksian, memberikan dirinya sekali lagi untuk pewartaan Injil. Dan yang terakhir, Yesus memberikan nasihat kepada para murid, yaitu mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian. Bagian terakhir inilah yang sebenarnya juga penting. Di mana letak pentingnya ketika Yesus memberikan nasihat, mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian. Meminta apa? Meminta mengenai kekuatan rohani, meminta kebijaksanaan di dalam karya perutusan, supaya segala sesuatu yang nantinya akan dialami oleh para murid, mereka tetap bisa bertahan sesuai dengan perutusan yang akan mereka jalani. Mengingat bahwa perutusan yang diterima oleh para murid bukanlah perutusan yang mudah. Itu digambarkan seperti anak domba di tengah-tengah serigala, yang artinya nyawa mereka terancam sewaktu-waktu. Mereka juga diminta untuk tidak membawa pundi-pundi atau bekal, yang artinya supaya para murid percaya dengan penyelenggaraan Tuhan. Dan pada akhirnya termasuk penolakan dari orang-orang yang menerima pewartaan akan iman Kristiani, akan Yesus sendiri. Melihat betapa beratnya, tidak mudah, bukan hal yang mudah di dalam perutusan ini, maka Yesus memberikan nasihat kepada para murid. Mereka sudah dipanggil, diutus, dan yang terakhir adalah mintalah, yang artinya bahwa para murid diajak untuk meminta, memohon supaya Tuhan memberikan penyertaan dan kekuatan rohani, supaya mereka sungguh-sungguh diberikan keteguhan hati di dalam karya perutusan. Saudara-saudara yang terkasih, tentu ini menjadi
pengalaman kita bersama, kita pun juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita pun dengan panggilan kita masing-masing, apakah kita juga melakukan hal serupa, yaitu minta kepada Tuhan, minta kekuatan, memohon penyertaan, memohon belas kasih, memohon kebijaksanaan, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, yang kita pikirkan betul-betul membawa kabar gembira, kabar keselamatan kepada siapapun. Dan kita juga mohon diteguhkan supaya dalam pelayanan kita sungguh-sungguh menatap Allah sendiri sebagai yang kita layani. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya menjadi permenungan bagi kita bersama, apakah di dalam pelayanan kita juga senantiasa memohon dan minta kepada Tuhan supaya Yesus sendiri yang senantiasa menyertai kita semua di dalam karya pewartaan Injil dan kehidupan kita sehari-hari.